ustaz kami. Jadi kembali. Iya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi. Nyambung Nyambung yang dijelaskan tadi. Iya. Jadi seperti biasanya kalau Bapak Presiden mau datang ke Sulawesi Selatan atau ke daerah manapun, itu selalu tanda kutip agak simpang siur agendanya. Oh. Tadi baru kita dapat agenda fix sekitar jam 11 lewat tadi, jam 11 malam. Iya wajar juga karena yang datang ini kan orang paling terpenting di Indonesia. Betul sekali. Jadi memang tidak boleh dipastikan secara pasti bahwa di sini pada saat ini jam begini. Itu ada memang protokoler yang mengharuskan seperti itu. Betul. Demi keselamatan kepala negara. Betul. Bahkan tempat nginapnya pun tidak boleh digambarkan secara detail karena menyangkut keselamatan Bapak Presiden Republik Indonesia. Betul sekali. Termasuk ke agenda kali ini. Jadi tadi itu Bapak Wali Kota Makassar dan Pomanto sudah mengatakan akan ke Sengkang siang-siang tadi. Karena kan di sana besok dijadwalkan ada pertemuan kepala daerah di kantor bupati. Tiba-tiba batal, jadi Pak Dhani tidak jadi ke sana. Dan kepala daerah yang lain juga tidak jadi. Tidak jadi. Jadi saya kira 24 apakah itu kepala daerah? Boleh mereka? 24 Wadi. 24 bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan, 23 aja. 23 aja. Karena ada jam merantau di sana. Oh iya deh. Bupati Wajo kan tidak Iya pergi ke tahu. Wajo. 23 aja. Bupati Wajo kan tidak pergi ke Wajo karena ada mimi di Wajo. Di Wajo. Jadi 23 bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan hari Rabu tanggal 8 September 2021 itu sudah siap-siap meluncur ke Wajo. Iya. Untuk menyambut Presiden Republik Indonesia. Yes. Tiba-tiba ada perubahan jadwal bahwa Bapak Presiden tidak jadi bersilaturahmi dengan kepala-kepala daerah Sulawesi Selatan di Wajo. Silaturahminya dipindahkan ke Makassar. di Lanut Hasanuddin. Tidak jadilah ke Wajo itu. Dan saya kira akan ada lagi kejutan-kejutan lainnya hari ini. Yes. Tentunya hari ini publik menanti apakah benar Presiden Joko Widodo akan makan barongko di Wajo? Iya. Apakah benar Joko Widodo akan makan sayur tutu di Makassar? Dan apakah benar Jokowi akan naik motor trail di Wajo? Wih, kan ada Itu akan dinantikan oleh publik hari ini. Karena ini sudah tersosialisasi. Motornya sudah jauh-jauh hari sudah disiapkan di Wajo. DD-nya sudah diganti. Jadi RI1. Iya. Akan dikurangi. Oh, gitu deh. Nah, itulah. Sapar dikasih tuh motornya nanti. Gimana Bapak pulang kapan? Apa tuh? Mau impam dikasih betoran daerah iya. Jadi saya mewakili perasaan Wali Kota Makassar. Iya. Tentunya berharap bahwa silaturahmi dengan Presiden tetap terlaksana meskipun tidak jadi dilakukan di Wajo, Betul. tapi tetap dilaksanakan di Makassar karena mungkin banyak hal yang akan disampaikan oleh Bupati ke Presiden, apalagi kan di periode kedua ini waktu kunjungan Bapak Jokowi ke Sulawesi Selatan boleh dibilang sangat terbatas. Ini baru kali keduanya Jokowi ke Sulawesi Selatan. Di periode kedua ini, padahal sebelumnya waktu periode pertamanya dulu berrajin sekali ke sini. Ya, baru kalau ke sini dulu selalu bermalam. Ini baru 2 kali setelah tanggal 18 Januari, 18 Maret yang lalu. Jadi kita tunggu saja terus kejutan-kejutan apalagi akan terjadi sekaitan dengan kunjungan Presiden di Wajo dan Makassar pada tanggal 9 bulan 9 2021 ini. Selamat menanti kejutannya.
tangannya Jokowi Iya. sebagai Assalamualaikum Pak Korlim. Waalaikumsalam. Besok Pak Ocha. presiden. Iya. semua lelaki dilahirkan setara. Ya tahu. Tapi yang terbaik lahir di bulan tanggal 19 Juli 77. Wih, Lelaki Juli itu memang Pak Ocha, lelaki terbaik. Oh, begitu. Ya. Ya lelaki yang penuh empati, tanggung jawab, dan sudah pasti cakep. Iya tahu. Jadi apa ini Pak Ocha, apa ini? Besok ini kan presiden tak datang. Oh iya betul. Selatan dia mau resmikan irigasi apa itu? Jadi begini Pak Ocha. Bendungan apa? Karena besok Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo datang ke Wajo, Iya. maka besok Tribun hadir dengan halaman 1 headline Jokowi dengan judul Jokowi makan barongko di Wajo. Oh, udah pernah makan barang? Jadi kunjungan Pak Jokowi ke Wajo itu Pak Ocha adalah yang pertama Iya. memantau vaksinasi massal di SMA Negeri 3 Wajo di Kota Sengkang kan? Iya. Vaksinasi massal. Dari situ beliau memantau vaksinasi door to door di Puskesmas Wewangwaru, Kecamatan Tanah Sitolo. Nah, di Puskesmas ini beliau akan dihidangkan makanan khas Sulawesi Selatan, barongko. Itu. Penganan yang terbuat dari pisang diulek-ulek, dicampur sedikit tarigu, tepung, Telur? dibungkus Ya telur daun. Oh, pakai telur itu kan. Baru dibungkus dan dikukus. Barongko. Dari Puskesmas Wewangwaru setelah makan barongko dan meninjau vaksin door to door, Bapak Presiden ke Bendungan Pasilorengnya. Pesoloreng apa? Susah sekali nama-nama Bugis. Di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Agenda beliau di sana adalah melepas benih ikan. Sekaligus meresmikan bendungan itu, Pak Ocha. Jadi Pak Presiden dari Jakarta mendarat di Hasanuddin, Lanut Hasanuddin kan? Dari Bandara Hasanuddin, beliau ke Wajo naik helikopter. Helikopter direncanakan mendarat di Stadion Andi Ninong. Jadi waktu perkiraan tibanya Pak Presiden di Wajo itu sekitar pukul 10.30 pagi, setengah 11 pagi kan? Dari Stadion Andi Ninong naik mobil ke SMA 3, naik mobil ke Stadion Puskesmas Wewangwaru, kemudian naik mobil lagi ke Bendungan Pasiloreng. Dari Pasiloreng, setelah makan siang peresmian, Pak Jokowi kembali ke Hasanuddin, lapangan Hasanuddin, pakai helikopter lagi. Jadi ini helikopternya setelah mendarat di Stadion Dininong, Pak Jokowi turun, dia langsung ke Bendungan, di situ menunggu kan. Untuk persiapan kedatangan Pak Jokowi, malam ini sudah tiba di Makassar dan menginap di Hotel Clarion Panglima TNI dan Kapolri. Jadi kemudian juga itu ada agendanya Pak Jokowi di Galaktika, Lanut Hasanuddin, adalah pertemuan dengan bupati-bupati Sulawesi Selatan. 24 bupati. Cuma itu saya belum jelas Pak Ocha, apakah sebelum terbang ke Wajo pertemuan dulu di situ atau setelah dari Wajo. Tapi sepertinya sepertinya pertemuan dulu dengan bupati pagi-pagi. Dan beliau akan dihidangkan sayur tutu. Itu sayur tutu itu mungkin ada semua di Indonesia daun ubi, daunnya ubi kayu. Diremes-remes. Ditaruh kelapa.
Enak memang itu sertutu. Ditunggu ada ditunggu-tunggu, ada di rumah selamat. Tergantung daerahnya. Iya. Di Padang juga ada sertutu. Tahu si Padang. Begitu Pak Oca. Kira-kira apa lagi kita mau tanyain Pak Oca? Nggak bermalam kini. Tidak bermalam. Ini bendungan keberapa yang dia resmikan ini? Karena kemarin juga di mana itu? Palembang di mana? Tidak aku tahu kayak kalau seluruh Indonesia. Oh. Tapi kalau di Sulawesi Selatan, Heeh. kunjungan terakhirnya Pak Jokowi itu adalah meresmikan kolam regulasi Nipa-Nipa. Oh. Yang diantang itu tuh. Iya betul. Itu kolam regulasi gitu, penampungan banjir-banjir karena dia rantang ku dong. Iya. Rantang selalu banjir. Besok Pak Jokowi tidak lewat Sudian sampai bandara langsung terbang. Memang dia naterikan itu Sudian. Iya, Sudian. Padahal itu anak-anak Sudian mau sekali lihat Pak Jokowi. Melambai-lambai, dilemparkan hadiah dari mobil kan. Sana anak Sudiannya sate. Mau sekali lihat langsung Pak Jokowi. Begitu Pak Oca. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ikut di sini. Ngelapor dulu sama bos kalau selesai. Oh, begitu. Yes. Sebentar nak cari besok yang mana berita ekonomi. Sana baju warna orange. Orange itu apa merah? Orange. Sekarang. Kita apa warna orange-nya? Oh, iya. Ini nama itu. Saya sekali nak ikuti kayaknya. Genjut tuh, digenjut ke. Begitu kalau banyak gajinya. Begitu. Bos kah? Ya udah kalau aja kita. Coba ini perut kita sebentar gendut tuh. Udah kelihatan sih. Ke sini juga. Iya. Jadi besok halaman properti Kak Ocha ada informasi mengenai promo Delft Apartemen. Delft Apartemen itu dikembangkan oleh Citraland City Losari dan akan berlokasi di CPI. Apartemen mewah nih Kak Ocha. Promonya ini tunggu. Sama aja dulu kirim lah. Masih ada mau diedit halaman 13. Subjudulnya sampai di Ciputra saja. Oke, lanjut aja. terus? Bentar mari kalau salah. Nah, promonya itu DP 4% sudah bisa beli apartemen di sana, apartemen mewah kalau DP-nya mungkin sebelumnya sekarang 4% sudah bisa 4% sekitar 6. Harganya ini apartemen sekitar 600 jutaan kalau jadi DP-nya 4%. 600 juta, DP-nya 4%. 24. Berarti 24 juta. Iya. Dengan 24 juta sudah bisa memiliki Delft Apartemen ini di Citraland City Losari. Apartemen ini harga mulai 600 jutaan. Beli Kak Ocha. Iya. Di pantai nih Kak Ocha. Bisa lihat sunset. Betul. Fasilitasnya lengkap. Ada lobby, minimarket, food court, jogging track, gym dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga persiapannya PLN menerima kunjungan Jokowi besok ke Wajo. Dia menyiapkan 6 genset dan 5 ATS. Apa itu ATS? Automatic Transfer Switch. Intinya tidak mati lampu besok di Wajo. Tahu, keren lah. Tenang. Nah, kemudian ada kegiatan di Arsipelago Pipo. Pameran di sana ada dilatih pelatihan olah kain perca. Oh. Supaya UMKM makin kreatif. Ada bisnis baru kreatif tuh. Oke, terus halaman 3. Sriwijaya Air, ini kan maskapai itu termasuk yang terpuruk di pandemi nih ya. Mereka membuat inovasi dengan membuka rute baru Makassar Langgur. Gimana beda Langgur? Mana Langgur itu? Langgur. Maluku. Oh. Mulai 10 September Makassar Langgur pulang pergi. Free bagasi nih Kak promonya dia. Ini tahu kalau free bagasi. Iya, Sriwijaya Air. Terus tadi ada event talk show-nya Kala Business Forum dengan IMA.
kerjasama juga sama Tribun Timur. Yes. Menghadirkan antara lain Bob Saril. Bob Saril ini Director of Commerce and Customer Management PLN Persero. Iya. Nah, dia mengatakan di Indonesia saat ini sudah 99,38% kepala keluarganya. Iya. Apa sih Pak? Baca itu. Kalau maksudnya apa paling kau tidak membaca? Iya. Coba dia yang kerja di halaman ekonomi. 99,38% kepala keluarga di Indonesia sudah menikmati listrik. Oh, dia. Hanya tinggal berapa persen? Gak nyampe 1% yang belum ada listriknya. Terus ada seragam barunya si Tiling kau Cak. Bagus sih, cantik cewek. Iya, Di. Bagus nah. Berubah, Mide. Batik ya? Supaya warna hijau juga sih batik. Terus ada kegiatan di Novotel yang diikuti oleh wartawan kita, Bapak Rudi. Besok dia mau liput wisata bersama ini tim pengelola MICE di Sulsel. Jadi MICE itu meeting, insentif, konvensi dan exhibition atau pameran. Jadi pengelola pertemuan, insentif, konvensi dan pameran harus dilatih untuk penerapan CHSE. CHSE itu panduan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan kalau berhubungan dengan COVID-19 supaya pariwisata dan MICE-nya di Sulsel semakin tetap bisa berjalan itu bisnis meski di era pandemi. Mereka harus paham soal seperti ini. Terus halaman finance buat yang mau punya rumah, BCA menggelar pameran KPR online mulai besok sampai dengan 10 Oktober. Bisa lihat di situ rumah-rumah yang mau dibeli yang kerja sama BCA. Kita apa deh? Lanjut lagi. Ini. Terus Mandiri mengucurkan dana 500 miliar untuk mengembangkan aplikasi digital Livin. Jadi Udah sabar. Udah sabar minum. 500 miliar. Dia mau lagi ya? Dia mau lagi. 500 miliar. Banyaknya kalau dibelikan ke rokok itu teh. Kita mau lagi ya. Pak Imam, Pak, udah sabar saya, Pak Imam. Jangan dulu Jokowi cerita. Oh, Kakak Pian. Apa itu PSM? Adakah kabar-kabar yang menggembirakan lagi? Menggembirakan sekali. Apa itu San? Iya. Tapi ini di luar konteks jelang pertandingan toh. Kabar lain ini, tapi tetap kabar menggembirakan untuk para supporter. Utamanya supporter PSM di wilayah Ajataparang. Iya tahu. Pare-pare, Pindrang, karena Pak Api sebagai direktur utama PSM sekarang kan sudah berkunjung tadi di Stadion Gelora B.J. Habibie Pare-pare. Kunjungannya ini jelas nih. Artinya PSM bakal bermarkas di Pare-pare. Iya tahu. Tapi untuk Liga 1 2021 ini belum karena masih pandemi toh, masih dipusatkan di Pulau Jawa pertandingan. Di tahun depan siapa tahu selesai ini pandemi bisa menonton orang. Iya. Jadi para supporter ada Maxman juga pasti Pare-pare senangi pertama kalinya nanti nih PSM main di Pare-pare di Liga 1. Jadi ini disambut baik. Jadi tadi itu langsung didampingi sama Pak Wali Kota Pare-pare. Kakanda atau Panpawe toh. Yes. Dan memberikan support bahwa segala kekurangan ini kan sudah direnovasi nih stadion. Sudah siap nih sekitar 80%. Sisa beberapa mami mau dibenahi. Pembenahannya itu Pemkot Pare-pare lewat ketegasan Pak Wali toh atau Panpawe bahwa itu akan segera diselesaikan supaya memenuhi syarat stadion yang bisa dipakai di Liga 1. Iya tahu. Cukup besar tau pasti kapasitasnya 20.000. Jadi yang dari Toraja, dari mana-mana itu dari Luwu tuh dekat nih.
Bisa Betul. bisa nonton PSM mudah-mudahan tahun depan. Iya. Begitu Tribuners. Jadi ya kita doakan saja PSM atau Liga 1 tahun depan bisa nih dihadiri penonton. Supaya bisa nih away ke Parepare. Iya. Dekat Ji. Betul. Sampai 3 jam orang. 100. Sama untuk persiapan PSM. Nah, ini PSM juga dipastikan main tanggal 12 hari Minggu. Ya. Pekan kedua lawan Madura United. Mainnya itu di Stadion Madia di BK Jakarta tuh. Tadi itu mau latihan cuma di Bogor, ini lagi cuaca buruk. 10 menit Ji main tapi hujan deras, ada petir beda apa. Batal nih persiapannya. Tapi ya begitulah resiko kata. Iya. Doakan saja PSM di pekan kedua bisa meraih kemenangan perdana. Yes. Itu Ya. halaman PSM. Kota? Halaman kota. Ini soal mutasi. Ini tadi Perusda khususnya itu PD Parkir dapat teguran kedua Ih, dari wali kota kenapa? karena tidak menyetor dividen Ih. keuntungan tahun 2020, Ih. dan itu sangat fatal menurut Pak Wali toh. Karena kan PAD pendapatan sumber daerah itu utamanya pasti juga dari ini Pak Perusda. Tahu. PD Parkir ya. Jadi ini sudah teguran kedua. Hai. Kalau teguran ketiga nih diberhentikan nih Iya. direksinya. Jadi ini warning, ini tuh warning. Bukan cuma PD Parkir tapi semua Perusda di Makassar. Pak Wali, Pak Dani Pemantau sudah memberikan warning bahwa ini dalam proses resetting setelah camat, eselon 2, lurah-lurah, setelah itu nanti kadis-kadis dan direksi Perusda juga bakalan dilakukan resetting. Begitu, karena ini nggak menurun sekali PD-nya di Makassar alasannya. Meskipun direktur utama PD Parkir tuh Anda Irham Syah Ghaffar itu memberikan pembelaan, bilang bukan teguran tadi itu namanya, itu cuma sekedar surat penyampaian, tapi kita di PD-nya sudah kita sampaikan, entahlah siapa yang benar, intinya begitulah. Oke. Sama Kampus satu mah. kampus apa tadi Politeknik Bosowa. Kan Boso punya kampus ini, selain Unibos ada Politekniknya juga. Betul sekali. Kalian tidak tahu, nah, ini ada di Daya ini lokasinya. Di Kima. Kima. Di Kima menggelar vaksinasi Itu Pak. selama 3 hari. Tadi hari pertama. Targetnya itu 3.600 peserta. Jadi yang belum vaksin mau dosis pertama atau dosis kedua bisa dilayani. Iya. Dan bagi khusus mahasiswa Unibos sama Polibos dapat voucher Gojek. Itu. Untuk masyarakat umum ada fasilitas jemputan bus. Ya apa kok? Yang jauh-jauh tuh Iya. dari daerah-daerah sini ya. Apa lagi? Menunggu Miki di Unibos jam Iya. 7 dijemput di situ. Itu. Yang daerah sana juga kalau susah masuk ke dalam menunggu di pintu masuk Kimah di Daya. Iya. Mantap kita uangnya. Mantap nih. Banyak fasilitasnya Iya. disiapkan untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19. Yes.